Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi paleontologi yaitu foraminifera, yang dimana itu ada beberapa jenisnya. Mungkin langsung saja. Oke. Baik, untuk pengertian foraminifera sendiri itu adalah merupakan organisme uniseluler yang dicirikan memiliki kemampuan membentuk cangkang luar. Foraminifera dapat hidup dari laut dangkal hingga laut dalam, sehingga dapat digunakan sebagai indikator paleokologi. Menurut Armstrong dan Brasser 2005, faktor penyebaran foraminifera dipengaruhi oleh cahaya, suplai makanan, substrat, salinitas air, nutrisi, oksigen, dan temperatur. Kisaran umur foraminifera plantonik yang cukup pendek dapat menjadikan fosil indeks untuk memprediksi kisaran umur batuan. Nah, untuk jenis foraminifera di sini saya eh, membagi atas dua, yaitu ada foraminifera plantonik dan juga bentonik, di mana foraminifera plantonik itu sendiri merupakan organisme protista bersel tunggal yang hidup melayang di atas permukaan air laut. Eh, di mana ini mereka memiliki cangkang berkapur kalsium karbonat dan berukuran sangat kecil, umumnya di bawah 600 mikrometer. Organisme ini sangat penting dalam ilmu geologi dan oceanografi. Dan juga fosil foraminifera plantonik ini dapat dijadikan fosil indeks karena hidupnya ini dia dapat bergerak bebas dan juga karena dia ini melayang-layang di atas permukaan air laut dan juga sangat melimpah. Nah, untuk selanjutnya ini ada foraminifera bentonik, yang dimana dia ini merupakan rentan terhadap perubahan ekologi sehingga cocok untuk mengkonstruksi paleobatimetri, kondisi kedalaman kolom air, salinitas, kandungan oksigen, dan intensitas cahaya matahari turut menjadi faktor penentu perkembangan foraminifera. Hal tersebut dapat dijadikan alat untuk interpretasi pola perubahan iklim purba. Next, nah, kemudian untuk siklus hidup foraminifera itu sendiri, yang ada itu metagenesis atau metagenesis, yang dimana merupakan pergiliran keturunan antara generasi yang bereproduksi secara seksual atau kawin dan generasi yang bereproduksi secara aseksual atau tidak kawin. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini menunjukkan fenomena yang disebut metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase seksual dan aseksual. Secara garis besar, terdapat dua bentuk cangkang yang dihasilkan mikro- mikrosferik atau kecil di awal dan megalosferik atau besar di awal. Metagenesis adalah pergiliran keturunan antara dua cara berkembang biak dalam satu siklus hidup. Yang pertama itu ada aseksual atau non kawin, yang dimana satu individu dari membelah diri menjadi banyak individu baru. Dan juga yang kedua ada seksual atau dengan secara kawin, yang dimana individu-individu baru tersebut menghasilkan sel kelamin atau gamit yang kemudian bertemu atau melebur untuk membentuk individu awal kembali. Nah, pada foraminifera ini terbagi lagi atas dua bentuk, yang dimana ada bentuk mikrosferik atau agamon, eh, yang dimana dia ini membelah secara aksesual, dan juga bentuk megaloferik atau gamon, yang dimana bertemu pasangan secara seksual.
Next. Nah, untuk morfologi cangkang sendiri nih, cangkang foraminifera ini banyak terbuat dari aragonit atau kalsit dengan cangkang berwarna putih susu. Kemudian ada abu-abu atau taksa mikrogranular dan juga seperti kaca atau taksa hyalin. Cangkang foraminifera yang disebut la allogromit terbuat dari tektin, yaitu bahan organik yang lunak dan fleksibel. Sementara cangkang foraminifera lainnya tersusun dari bahan organik bersama dengan partikel pasir, lumpur, atau kadang-kadang duri echinoid radiolaria. Yang dimana itu untuk yang pertama ada proluculus atau yang dimana kamar pertama atau kamar paling awal yang terbentuk saat individu foraminifera mulai tumbuh. Letaknya berada di bagian paling pusat atau tengah dari gulungan cangkang. Nah, yang ini nih, ini adalah kamar dari foraminifera dan kemudian ada sember atau kamar. Yang ini sebagai ruang-ruang yang terbentuk seiring dengan pertumbuhan tubuh organisme. Kamar-kamar ini bertambah besar secara bertahap. Nah, apabila organismenya ini berkembang, kamar tersebut akan otomatis ikut juga berkembang. Bisa dilihat. Nah, ini adalah kamar dari fosil foraminifera. Wih, nah. Kemudian ada septum atau septa, di mana dia ini sebagai dinding penyekat bagian dalam yang memisahkan antara satu kamar dengan kamar berikutnya. Kemudian ada foramen atau plural, di mana dia ini adalah lubang kecil atau bukan kecil yang terdapat pada septum atau dinding penyekat. Fungsi utamanya adalah menghubungkan satu kamar dengan kamar lainnya agar protoplasma bisa mengalir. Kemudian ada aperture, yang dimana dia ini ada ubukan utama pada kamar terakhir atau paling luar. Ini adalah pintu keluar masuk utama bagian sitoplasma untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, menangkap makanan atau bergerak. Hmm, ini bisa dibilang mulutnya lah. Ini adalah aperture. Kemudian ada setur, di mana dia ini adalah garis batas atau sambungan yang tampak di permukaan luar cangkang, menunjukkan tempat bertemu dinding dua kamar yang berdampingan. Nah, mungkin itu saja sedikit dari penjelasan saya. Lebih dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recall.